Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Net TV Sulsel dimanapun kalian berada. Apa kabar ta semua? Sehat-sehat kena semua. Jangan lupa tetap pakai masker dan jaga jarak. Nah, saya Aco Dan saya Cece. Kami kembali di hadapan Anda semua. Tetap di program kesayangan kita semua, Lingkar Kreatif. Cece, ada informasi kerenku. Informasi apa itu, Aco? Ada pemulung namanya Fatihah. Kerennya, selain jago bahasa Inggris, dia juga bisa menulis dan buat buku. Mantapnya Mita, wah. Langsung Miki palingna kita nonton yang berikut ini, nah. Pemirsa, rina hujan bukan halangan tim Lingkar Kreatif mengunjungi seorang pemulung bernama Fatihah di kediaman orang tuanya di Jalan Barukan 4 nomor 26 di utara Kota Makassar. Saat itu Fatihah sedang asik-asiknya menulis. Ia menulis sejumlah catatan hasil dari perenungannya yang diperolehnya pada hari itu. Yuk, Fatihah memang seorang pemulung sampah jenis plastik dan barang-barang rongsokan lainnya. Namun, Fatihah bukanlah pemulung biasa. Ia adalah sosok pemungut sampah yang berbeda dari pemulung sampah yang biasa kita lihat di jalanan. Yang membuat takjub dari sosok Fatihah adalah pemulung ini sangat rajin menulis, bahkan telah menerbitkan sebuah buku yang berisi perenungan dari perjalanan hidup yang dilaluinya selama ini. Jangan lihat dari model bukunya pemirsa, karena keterbatasan biaya, buku Fatihah dibuat dengan cukup sederhana. Berbekal puluhan lembar kertas, ratusan lembar tulisan perenungannya dipilah-pilah dan disatukan, lalu difotokopi dan dijilid seadanya. Yang menarik dari buku ini adalah pungutan setiap kata hingga tersusun menjadi kalimat yang memiliki makna bahasa yang cukup tinggi. Lihat saja dari sampulnya, berlabel, penggadai keimanan dan memungut makna. Jika ditelisik dengan seksama, buku ini rasa-rasanya boleh deh dibilang berbahasa filsafat. Bahasa yang cukup tinggi untuk masyarakat sosial sekelas pemulung, yang stigmanya negatif seperti tak berpendidikan, putus sekolah, tidak pintar maupun malas berpikir, apalagi menulis. Sosok Fatihah melabrak stigma sosial tersebut. Fatihah menunjukkan hal yang berbeda. Ia adalah pemulung yang memiliki tak sedikit talenta, seperti bisa menulis bahkan memiliki sebuah karya berupa buku, bisa melukis atau menggambar, bisa juga mengajar dan mahir bahasa asing. Buku yang berjumlah 46 halaman ini merupakan replika dari pengalaman hidup orang-orang yang menginspirasi yang ada di sekitar Fatihah. Yang dipetik maknanya lalu ditulis melalui perenungan. Ia menyebut dirinya Fatihul Makna atau pengagum makna. Saya runut waktu SD, kemudian SMP, kemudian SMA saya ketemu itu Lina yang memantik saya itu kata makna. Jadi saya belum tulis tapi masih tersetki di memori. Pada saat itu coret-coret lembar dari hari ke hari, saya coret-coret. Saya memang terbantu kata makna itu dari teman saya, sehingga kunamai diriku sang pengagum makna karena yang saya cari memang makna. Meskipun saya belum tahu arti sebenarnya apa itu makna pada saat itu. Sampai hari ini pun kalau ditanya Kak untuk sementara apa itu makna, untuk sementara jawabanku kebaikan, keindahan, good attitude, good manner, kebenaran. Jadi kalau mau dibahasakan kayak tidak gapai nih logika itu apa itu makna ya sebenarnya di balik substansi. Tapi bayangan yang bisa saya gambarkan makna itu kebaikan. Sehari-hari Fatihah bekerja sebagai pemulung sampah. Menggunakan sepeda, ia berkeliling Kota Makassar sejak dini hari, memunguti sampah plastik sekaligus juga menyapu jalanan. Sampah plastik tersebut dikumpulkan dalam 2 buah wadah yang digantung di boncengan sepedanya. Jika wadah sudah penuh, maka Fatihah pun berbalik ke rumahnya untuk menampung sampah plastik yang diperolehnya ke wadah yang lain. Kenapa saya tidak bekerja yang lain di sektor lain? Padahal ijazah saya SMA, STM Pembangunan, jurusan bangunan. Menurut saya mungkin begini Pak, yang saya tahu
saya akan bekerja sesuai di mana saya nyaman. Ya, di mana saya nyaman, bisa atur waktu untuk belajar, tidak terlalu terikat, dan pada dasarnya saya bebas kemana, mencari teman, mencari makna dan sebagainya. Dan kenapa saya tidak bekerja di kantoran? Mungkin saya tidak cocok di kantor, tidak seperti orang-orang yang cocok di kantor, cocoklah di kantor. Nah, memang ada orang yang pas sekali kalau di belakang meja, depan komputer, itu memang kan beda-beda orang, Pak. Dan saya merasa sudah nyaman di Memulung. Meskipun sebagian orang menganggap bisa dikerja lain karena ada ijazahnya, tapi saya lebih kepada hati nurani. Dan di samping saya memulung, secara tidak langsung ikut memelihara lingkungan. Misalnya kan kita ambil sampah plastik. Nah, plastik ini kan susah terurai. Jadi kalau misalnya dia jatuh di got kan susah terurai, bisa menimbulkan banjir. Sesungguhnya dengan bekal ijazah sekolah menengah kejuruan, Fatihah tentu bisa mencari pekerjaan di sektor yang bisa menjamin masa depannya. Apalagi Fatihah memiliki keterampilan hidup lainnya seperti mahir berbahasa asing. Ia juga pernah berwirausaha dengan menjadi karyawan toko dan warung makan. Hanya pekerjaan tersebut tak membuatnya betah dan nyaris menyita seluruh waktunya. Menjalani pekerjaan memulung sampah merupakan panggilan jiwa bagi Fatihah dan merasa cocok dengan hal tersebut. Ia merasa tidak terikat oleh waktu, jiwanya merasa merdeka dan bebas melakukan banyak hal setelah memulung sampah.